Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 27 Februari 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 10 dan ayat 16 sampai ayat 20. Dalam bacaan ini Yesaya mengingatkan kepada para pemimpin dan manusia Sodom dan Gomora agar mereka berbalik dari kejahatannya, membasuh diri, meninggalkan perbuatan jahat, dan belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, membela anak-anak yatim, dan memperjuangkan perkara-perkara janda. Dan kemudian berperkara dengan Tuhan. Maka dosa mereka akan menjadi putih seperti salju. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Nasihat Yesus kepada banyak orang dan murid-muridnya agar mereka mentaati, mengikuti apa yang mereka ajarkan, yakni ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan mengikuti tindakan mereka. Agar kita tidak terjerumus pada kemunafikan, agar mereka tidak mengikuti tindakan yang hanya mencari pujian. Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, suka dipuji, maka mereka melakukan tindakan-tindakan di depan mata orang, meletakkan beban yang berat-berat, tapi mereka tidak mau menyentuhnya. Mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku terkasih, saya menawarkan dua hal untuk permenungan kita hari ini. Dari bacaan yang pertama sangat jelas pesannya, di mana Yahweh, Allah yang baik, tidak mengendaki orang binasa, melainkan orang hidup dan selamat. Maka Allah menawarkan pengampunan, memberi kesempatan untuk pertobatan, termasuk pada Sodom dan Gomora. Kita tahu bagaimana kejahatan Sodom dan Gomora. Meskipun sejahat itu, tetap dinantikan pertobatan, perubahan sikap, agar kembali
menjalankan kehendak Allah. Namun kita semua tahu bagaimana kesudahan dari nasib Sodom dan Gomora dihancurkan karena mereka tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat, tetap mengikuti kehendak sendiri. Kesempatan yang diberikan oleh Allah mereka sia-siakan, sehingga mereka akhirnya tidak menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Kita semua seringkali juga berdosa, meninggalkan kehendak Allah dan mengikuti kehendak kita sendiri. Kepada kita pun juga dinantikan pertobatan yang menuju kepada kebaikan. Maka pertanyaan pertama, sudahkah kita menggunakan kesempatan untuk bertobat agar mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan dengan meninggalkan dosa-dosa, kejahatan, dan sikap kita yang kurang berkenan kepada Allah? Apakah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya? Dari bacaan Injil, saya mengajak merenungkan sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan dengan sangat bagus, tetapi tidak melakukannya. Ini bagikan pepatah tong kosong berburi nyaring. Kita diajak untuk merefleksi bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kita sudah mengklopkan apa yang kita wartakan dengan apa yang kita lakukan? Sebagai anak-anak Allah yang beriman, hendaknya iman itu terkonkretkan dalam tindakan-tindakan yang nyata, tindakan kasih. Kalau demikian, maka kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang menyesuaikan antara tindakan dan kata-kata kita. Bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan dengan sangat bagus, tapi tidak pernah melakukannya. Kita belajar dari Yesus yang membuat mukjizat dengan sabda dan karya. Apa yang disabdakan itulah yang dilakukan, sehingga semakin mendekati kewartaan kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita mencoba membuat niat. Apa yang kita ajarkan, yang kita katakan, itulah yang harus kita wujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Sehingga antara sabda dan karya semakin klop. Karya menguatkan sabda, dan sabda menguatkan karya. Dengan kata lain, apa yang kita ajarkan, itulah yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan lewat sabda-Mu, agar kami mengundang kesempatan untuk bertobat dengan meninggalkan ego-ego kami dan melaksanakan kehendak Allah, agar kami dijauhkan dari hukuman. Belajar dari Sodom dan Gomora, semoga kami semakin Kau mampukan
untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan mengikuti kehendak Putra-Mu. Dan semoga kami pun berani mewartakan dengan perkataan dan tindakan kami, sehingga nama Putra-Mu semakin dimuliakan. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, yang jatuh bangunkanlah, yang mandek dorong agar tetap beriman dengan sungguh-sungguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang secara ekonomi Engkau bantu untuk menambahkan penghasilan ekonomi itu, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih setia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita terbebas dari ancaman virus corona, sehingga kita memiliki pola hidup sehat, dan dengan demikian juga membuat orang lain sehat. Kita isi masa prapaskah ini dengan pertobatan yang sejati, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang dikuasai oleh Roh Kudus Allah sendiri, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita semakin berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk semua yang telah berkenan mendorong, membantu kehidupan gereja dalam karya pewartaan dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Semoga dengan demikian kita semakin dimampukan untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Kita konkretkan APP kita dengan mengisi kota APP untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kita peduli dengan cara terus menambah isian kota APP yang berguna bukan hanya di paroki kita, tapi di keuskupan, bahkan di tingkat nasional. Semoga dengan demikian kita merasakan sebagai satu komunio umat Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.